Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanida, NPM 18124473. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Islam dan Pengembangan Iptek. Pandangan Islam terhadap dikotomi ilmu. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing Mardia Agustina, STHI MPDI. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Secara historis dapat diketahui bahwa dunia Islam pernah menggapai kejayaan dan kemegahan yang ditandai dengan maraknya ilmu pengetahuan dan filsafat, sehingga menjadi mercusuar baik di barat maupun di timur. Pada abad pertengahan telah bermunculan para saintis dan filsuf kaliber dunia di berbagai lapangan keilmuan. Dalam bidang fikih terdapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah. Para filsuf dan saintis mulai Muslim tersebut tidak pernah memisahkan ilmu pengetahuan dan agama. Mereka meyakini ilmu pengetahuan dan agama sebagai salah satu totalitas dan integritas Islam yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua di sini ada pembahasan. Yang pertama ada pandangan Islam terhadap dikotomi ilmu. Secara terminologi, dikotomi ilmu adalah sikap atau paham yang membedakan, memisahkan, dan mempertentangkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum atau non-agama, ilmu akhirat dan ilmu dunia, ilmu hitam dan ilmu putih, ilmu eksak dan ilmu non-eksak, dan lain-lain. Bahkan ada pembagian yang sangat ekstrim terhadap ilmu dengan istilah ilmu akhirat dan ilmu dunia, syari'iyah dan ilmu ghairu syari'iyah. Dan ada lagi yang menyebutkan sebagai al-ulum al-diniyah dan al-ulum al-aqliyah. Ada pendapat yang membagi ilmu menjadi dua bagian. Pertama, ilmu-ilmu tanziliyah, yaitu ilmu yang dikembangkan akal manusia terkait dengan nilai yang diturunkan Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kedua, ilmu-ilmu kauniyah, yaitu ilmu-ilmu yang dikembangkan akal manusia karena interaksinya dengan alam. Istilah lain yang diungkapkan oleh Harun Nasution dalam buku Islam Rasional bahwa sikap yang memisahkan terhadap ilmu disebut dualisme ilmu. Dalam dualisme, unsur-unsur yang paling mendasar dari setiap realitas itu cenderung mempertentangkan, namun tidak saling menafikan antara keduanya. Misalnya kejahatan dan kebaikan, Tuhan dengan alam semesta, dan rohani dan jasmani, jiwa dan badan kita. Dalam konteks pendidikan Islam, dikotomi lebih dipahami sebagai dualisme sistem pendidikan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan yang dikotomik pada pendidikan Islam akan menyebabkan pecahnya perbedaan Islam dan akan menafikan peradaban Islam yang kafah dan universal. Yang kedua, sejarah timbulnya dikotomi. Dilihat dari kacamata Islam, jelas sangat berbeda dengan konsep Islam tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena dalam Islam dipandang secara utuh dan universal, tidak ada istilah pemisahan atau dikotomi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan akal bagi manusia untuk mengkaji dan menganalisis apa yang ada dalam alam ini sebagai pelajaran dan bimbingan bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 190, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bahwa orang-orang yang berakal. Yang ketiga, ada faktor timbulnya dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam. Yang pertama, faktor perkembangan pembidangan ilmu itu sendiri yang bergerak dan sedemikian pesat sehingga membentuk berbagai cabang disiplin ilmu, bahkan anak cabangnya. Dan yang kedua, faktor historis atau perkembangan umat Islam ketika terjadi sejak masa kemunduran dan pengaruhnya dapat dirasakan sampai sekarang. Dan yang ketiga, faktor internal
kelembagaan pendidikan Islam yang kurang mampu melakukan upaya pembenahan dan pembaharuan akibat kompleksitas dan problematika ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya yang dihadapi oleh umat dan negara Islam. Akibatnya, umat ini terjebak dalam pemaknaan yang tidak utuh terhadap struktur ilmu. Selain faktor di atas, penyebab lain timbulnya dikotomi dalam Islam adalah fakta sejarah yang menjadi alur sejarah dalam perjalanan pemerintahan dan politik Islam yang telah mengalami kejadian sampai memicu resistensi umat Islam terhadap ilmu-ilmu non-agama. Jadi kejadian politik yang dimaksud di sini adalah antaranya pada masa Al-Makmum diterapkan minnah atau ujian bagi pejabat-pejabat yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, termasuk para tokoh masyarakat. Hal ini terjadi karena Khalifah Al-Makmun beraliran atau bermaham Mu'tazilah yang kemudian paham tersebut dijadikan sebagai mazhab negara secara resmi. Akibat peristiwa minnah tersebut, banyak tokoh-tokoh Islam dari ahli fikih dan hadis yang disiksa karena tidak sejalan dengan paham yang dianut Khalifah Al-Makmun maksudnya, yang menyatakan Al-Quran tidak qadim atau makhluk. Hal ini juga menimbulkan peristiwa yang menyakitkan mayoritas umat Islam, seperti membenci dan menentang ilmu-ilmu yang bersifat rasional. Klimaksnya, umat Islam kemudian menjauhi dan membenci ilmu-ilmu umum kecuali sebagian kecil saja seperti ilmu hitung atau hisab, karena diperlukan dalam ilmu faraid. Jadi kesimpulan saya pada hari ini adalah munculnya sikap dikotomi dalam Islam khususnya di dunia pendidikan Islam berpengaruh negatif terhadap perkembangan, yakni melahirkan sistem pendidikan yang terkotak-kotakan. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.